Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membagikan resep takjil yang selalu dicari-cari. Gak hanya dijual pas bulan Ramadan, ini juga bisa dijual pas hari-hari biasanya. Rasanya yang enak dan seger banget, insya Allah ini laris manis ya. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, di sini aku udah siapin pisang uli. Di sini aku menggunakan 2 sisir. Untuk penggunaan pisangnya wajib banget yang udah matang, jangan yang masih ada hijaunya seperti ini, nanti hasilnya keras dan gak enak. Gak hanya pisang uli, ini bisa juga menggunakan pisang raja. Setelah pisangnya dilepaskan dari tangkainya, ini langsung dikukus aja. Kukus minimal 15 menit atau sampai 20 menit atau sampai pisangnya matang. Lanjut kita bikin kulit pisangnya. Di sini aku masukkan 200 gram tepung beras, kemudian di sini ada 100 gram tepung tapioka, tapi di sini aku menggunakan 3 sendok makan terlebih dahulu. Untuk sisa tepung tapiokanya ini disisihkan terlebih dahulu, kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 50 gram gula pasir, kemudian ada 675 ml santan dengan kekentalan sedang. Santannya aku masukkan setengahnya dulu, kemudian di sini aku kasih perisa pandan secukupnya pewarna coklat. Nah, ini boleh diaduk merata terlebih dahulu, pastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal. Untuk saat ini posisi kompor nggak usah dihidupkan dulu alias kompornya masih mati. Karena warna hijaunya masih kurang menarik, ini aku tambahkan dengan secukupnya pewarna hijau tua. Kira-kira nggak ada bahan-bahan yang bergumpal lagi, sisa santannya boleh dimasukkan semuanya. Karena warna hijaunya masih kurang menarik, di sini aku tambahkan lagi pewarna hijau. Kemudian nyalakan kompornya, terus diaduk-aduk, jangan sampai ditinggalkan supaya bawahnya nggak gosong. Nah, kira-kira sudah padat seperti ini, boleh dimasukkan 1-2 sendok makan margarin. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata dan posisi si adonan kulitnya masih panas, boleh dimasukkan sisa tepung tapiokanya, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata kembali. Kira-kira semuanya sudah tercampur merata, matikan kompor, kemudian pindahkan adonan kulitnya. Nah, ini penampakan pisang uli yang udah matang dikukus tadi. Ini langsung aja dikupas kulitnya. Setelah selesai dikupas, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan talenan, kemudian boleh siapkan plastik bening. Ini aku sarankan pakai plastik yang besar, ukuran 1 kg gitu, biar mudah aja gitu ya. Di sini aku sarankan menggunakan sarung tangan plastik supaya adonan kulitnya nggak lengket. Ambil secukupnya kulit atau adonan kulitnya, taruh di antara plastik, kemudian tutup dan boleh dipipihkan. Kalau nggak punya rolling pin, boleh menggunakan gelas atau boleh menggunakan tangan aja. Kalau adonan kulitnya udah rapi, boleh ambil 1 buah pisang, kemudian langsung digulung aja. Nah, untuk sisa-sisa yang di pinggirannya ini boleh dipotong aja menggunakan spatula plastik. Untuk cara menghaluskan atau merapikan permukaan kulit pisangnya, ini kita pakai plastik aja supaya permukaannya masih tetap halus dan nggak kasar-kasar gitu. Untuk samping kanan kirinya aku potong, kemudian aku kerucutkan atau aku pijat-pijat seperti ini supaya berbentuk seperti pisang aslinya. Untuk permukaan kulit pisangnya atau bagian tengah-tengahnya juga aku rapikan menggunakan plastik seperti ini. Aku pijat-pijat dan aku seperti aku haluskan gitu. Nah, kira-kira hasilnya tuh seperti ini. Ini dilakukan hingga selesai ya. Kita lakukan sekali lagi. Ambil secukupnya kulit pisangnya atau adonan kulit pisangnya. Kita pipihkan, setelah halus kita ambil pisangnya, taruh di tengah, kemudian kita gulung. Untuk bagian yang nyisa seperti ini boleh dipotong menggunakan spatula plastik. Setelah itu untuk samping kanan kirinya juga kita potong, kemudian kita pijat-pijat sedikit dan kita bentuk menyerupai pisang asli pada umumnya. Setelah rapi, ini udah cukup, tapi jangan terlalu banyak dipegang supaya permukaannya tetap halus dan gak ada baret-baret gitu ya. Kira-kira hasilnya itu seperti ini boleh banget dimasukkan langsung ke dalam kukusan. Sebelumnya aku udah siapin kukusannya ini udah aku olesi menggunakan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya teman-teman punya daun pisang, ini si kukusannya boleh kita lapisi menggunakan daun pisang. Kemudian daun pisangnya itu kita olesi menggunakan secukupnya minyak goreng supaya permukaan si pisang hijaunya nggak lengket di permukaan daun pisangnya. Nah, setelah si kukusannya ini udah penuh, ini bisa langsung ditaruh aja di kompor, kemudian kita masak kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai si kulitnya berubah warna. Sambil nunggu pisangnya matang, di sini bakal aku bungkus sirup koko pandannya. Untuk takarannya di sini kira-kira aku menggunakan 2-3 sendok makan. Aku masukkan ke dalam plastik klip seperti ini.
Gak hanya sirup koko pandan, di sini juga aku bungkus secukupnya susu kental manis. Untuk takarannya sama seperti sirup koko pandannya tadi, sekitar 2-3 sendok makan. Langkah selanjutnya, aku mau bikin bubur sumsum. Siapkan teflon, kemudian masukkan 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, kemudian ada 1 sendok teh garam. Nah, di sini aku menggunakan 2 liter santan, tapi di sini aku masukkan 1 liternya terlebih dahulu. Aduk hingga semuanya tercampur merata, kira-kira nggak ada bahan-bahan yang bergumpal lagi. Sisa 1 liter santannya boleh langsung dimasukkan aja. Setelah itu, nyalakan kompornya, aduk jangan sampai ditinggalkan. Ini dimasak hingga si bubur sumsumnya meletup-meletup. Nah, kira-kira bubur sumsumnya udah meletup-meletup seperti ini. Ini tandanya udah matang. Ini boleh dimatikan kompornya, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Untuk wadahnya, di sini aku menggunakan tin wall. Tin wallnya ukuran 250 ml. Setelah bubur sumsumnya sedikit hangat dan gak panas lagi, ini langsung aku masukkan ke dalam tin wallnya. Untuk satu tin wallnya aku masukkan sebanyak 1-1,5 sendok sayur ukuran besar. Nah, jika sudah selesai, ini bisa didinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, ambil pisang hijaunya. Kemudian pisang hijaunya ini bakal aku potong-potong tapi jangan sampai putus. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Kalau misalnya bubur sumsumnya udah dingin, ini langsung dimasukkan aja. Kita tata seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Langkah selanjutnya untuk sirup koko pandan dan SKM-nya langsung kita susun aja seperti ini. Untuk teman-teman yang mau jualan, aku sarankan pisahkan es batunya, jangan kita campurkan langsung di sini. Untuk cara penyajiannya gampang banget, ambil secukupnya es batu, taruh di dalam mangkuk atau tinolnya, kemudian masukkan sirup koko pandannya dan SKM-nya, aduk hingga semuanya tercampur merata, ini bisa langsung dinikmati. Rasanya tuh enak banget, seger, manis, gurih, nyampur jadi satu. Untuk pisangnya enak, tapi agak terlalu keras karena di sini aku tadi menggunakan pisang yang masih agak hijau-hijau gitu. Makanya di awal video tadi aku udah saranin pakai pisang yang benar-benar sudah matang, jangan sampai masih ada hijau-hijaunya, nanti hasilnya kurang bagus dan agak keras gitu. Tapi untuk kulit pisang hijaunya ini enak banget, ada manisnya, ada sedikit gurih. Yuk, untuk teman-teman yang bingung mau jualan apa puasa nanti, save resepnya. Insya Allah ini laris manis ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.